Pagi itu, tanggal 19 Oktober 1987, langit Jakarta masih terlihat pucat. Awan kelabu menggantung di atas rel-rel kereta yang mengular dari pusat ibu kota menuju pinggiran selatan. Orang-orang memulai hari seperti biasa, dengan terburu-buru, berharap tiba di tempat kerja atau sekolah tepat waktu. Tidak ada yang tahu bahwa pagi itu akan berubah menjadi salah satu bencana paling mengerikan dalam sejarah perkereta-apian Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk stasiun, dua kereta api sedang melaju pada jalurnya masing-masing. KA 225 yang dikenal sebagai Rangkas Jaya datang dari arah Tanah Abang menuju Rangkas Bitung. Sebuah kereta ekonomi yang penuh sesak dengan penumpang. Sebagian duduk, sebagian lagi berdiri berdesakan. Beberapa bahkan menggantung di pintu atau atap. Saat itu, seperti lazimnya kereta ekonomi, tak ada batasan pasti berapa jumlah manusia yang bisa dijejalkan ke dalamnya. Sementara itu, dari arah sebaliknya, KA 220 Pakuan Express melaju dari arah Bogor menuju Jakarta. Sebuah kereta yang juga tak kalah padat. Rel yang menghubungkan kedua arah itu membentang lurus seperti urat nadi kota yang tak pernah tidur. Namun, ada satu masalah besar. Hanya ada satu rel di jalur tersebut. Dan pagi itu, dua kereta yang melaju dari arah berlawanan berada dalam satu lintasan yang sama. Tak ada sistem kontrol otomatis yang mencegah tragedi. Semua tergantung pada komunikasi manusia. Dan ketika satu sinyal gagal diterima dengan benar, kehancuran pun tak terelakkan. Pukul 6.45 WIB, kedua kereta itu meluncur, masing-masing dengan kecepatan penuh. Di tengah jalur, antara Pondok Betung dan Kebayoran Lama, dua raksasa besi itu akhirnya bertemu dalam sebuah benturan yang mengerikan. Suara logam yang meledak seperti guntur, suara kaca yang pecah, tubuh-tubuh yang terlempar, dan jeritan yang tak akan pernah terlupakan. Tubrukan itu menghancurkan bagian depan kedua kereta. Gerbong pertama dan kedua hancur seperti diremukkan tangan raksasa. Puluhan tubuh langsung tak bernyawa. Beberapa terjepit di antara besi dan baja, tak sempat menyadari apa yang terjadi. Bau darah, bahan bakar, dan besi terbakar memenuhi udara. Mayat berserakan, dan sebagian korban bahkan sulit dikenali. Yang paling menyedihkan, banyak dari mereka adalah pencari nafkah pagi, guru, pegawai negeri, buruh pabrik, mahasiswa. Tak sedikit pula anak-anak sekolah yang ikut menumpang kereta pagi demi menghemat ongkos. Semuanya hangus dalam sekejap. Warga sekitar yang mendengar dentuman hebat segera berhamburan ke lokasi. Sebagian berusaha membantu menarik korban dari reruntuhan gerbong. Tapi upaya penyelamatan itu tak mudah. Kereta yang remuk seperti dilipat membuat banyak tubuh tak bisa ditarik keluar. Beberapa hanya bisa disaksikan, diam, terjebak, tak bernyawa, menunggu waktu untuk diangkat oleh tim SAR. Petugas medis dan relawan berdatangan. Darah mengalir di atas rel. Tangisan terdengar di mana-mana. Ada ibu yang histeris mencari anaknya. Ada pria tua yang memeluk tubuh tak bernyawa sambil menyebut nama istrinya berulang kali. Dan ada pula yang duduk diam, terpaku, matanya kosong menatap langit. Dalam waktu singkat, lokasi kecelakaan berubah menjadi ladang kematian. Puluhan kantong jenazah mulai dikumpulkan. Setiap jasad harus diidentifikasi satu persatu. Namun kondisi mereka sulit dipercaya. Tubuh hancur, wajah rusak, pakaian tercabik. Beberapa jasad bahkan tak bisa dipisahkan. Dua tubuh menjadi satu karena tekanan dan panas benturan. Tragedi ini dikenal sebagai Tragedi Bintaro 1987. Sebuah bencana yang menewaskan 156 orang secara resmi dan lebih dari 300 lainnya luka-luka.
Namun hingga hari ini, beberapa menyebutkan jumlah korban lebih dari itu. Banyak yang tidak terdaftar, tidak dikenal, tidak pernah ditemukan keluarganya. Penyebab utama kecelakaan ini dikaitkan dengan kesalahan komunikasi antara petugas stasiun Sudimara dan Kebayoran. KA 225 seharusnya diberhentikan di stasiun Sudimara untuk menunggu kereta dari arah berlawanan lewat. Namun sinyal diberikan terlalu cepat dan kereta dibiarkan melanjutkan perjalanan. Beberapa sumber menyebutkan adanya tekanan dari penumpang agar kereta terus berjalan. Suasana stasiun saat itu sangat padat dan banyak penumpang yang tak sabar. Teriakan, desakan, dan ancaman membuat petugas kebingungan. Dalam tekanan itu, sinyal diberikan dan nasib pun mengambil alih. Yang menjadi misteri adalah kisah-kisah aneh yang terjadi setelah tragedi ini. Warga sekitar mulai bercerita. Di malam hari, suara tangisan sering terdengar dari sekitar rel. Kadang terdengar langkah kaki berlari, lalu menghilang. Kadang terdengar suara logam bergesekan, seperti roda kereta, padahal tak ada jadwal perjalanan malam. Beberapa pengemudi ojek dan sopir angkot yang melintas malam hari mengaku melihat penampakan. Seorang wanita berpakaian putih berdiri di dekat rel, memandang ke kejauhan. Saat dihampiri, sosok itu lenyap. Ada juga yang melihat gerbong kereta tua tanpa suara meluncur perlahan di tengah malam, lalu menghilang di kegelapan. Kisah paling menyeramkan datang dari seorang petugas jaga malam. Ia mendengar suara kereta melintas pada jam 2 dini hari. Penasaran, ia mendekat ke rel. Tapi yang ia temukan hanyalah kegelapan dan hawa dingin yang menusuk tulang. Tak ada kereta, tak ada cahaya. Tapi suara roda dan peluit masih terdengar. Seolah kereta hantu itu masih melintasi jalur yang sama, mencari penumpang yang belum sampai tujuan. Beberapa warga mengaku bermimpi didatangi arwah penumpang. Mereka meminta tolong, memohon air minum, atau menanyakan jalan pulang. Dan yang membuat merinding, mimpi itu seringkali datang bersamaan pada beberapa orang di malam yang sama. Meski sudah lebih dari 3 dekade berlalu, rel di lokasi kecelakaan itu dianggap keramat oleh sebagian orang. Beberapa peziarah masih datang, menaruh bunga dan membakar kemenyan. Ada yang sekadar mendoakan, ada juga yang mengaku merasa terikat secara spiritual dengan peristiwa itu, seolah pernah menjadi bagian dari tragedi meski tidak tahu bagaimana. Pihak keluarga korban banyak yang tak pernah bisa benar-benar pulih. Beberapa masih menanti kejelasan tentang jasad yang tak ditemukan. Beberapa lainnya menolak berbicara soal peristiwa itu, menyebutnya terlalu menyakitkan untuk diingat. Tapi rel itu tetap ada, masih aktif digunakan hingga kini. Kereta-kereta masih melintas setiap hari. Tapi mereka yang tahu kisahnya tak akan pernah memandang rel itu dengan cara yang sama. Setiap pagi, ketika kereta meluncur di jalur Bintaro, mungkin sebagian dari kita hanya melihat logam dan gerbong. Tapi bagi yang peka, mungkin bisa mendengar bisikan, jeritan, atau nyanyian sunyi dari jiwa-jiwa yang belum sempat sampai ke tempat tujuannya. Dan malam hari, ketika semua menjadi sepi, saat kabut turun dan angin bertiup pelan, sebagian warga memilih tidak keluar rumah. Mereka tahu ada sesuatu yang belum selesai. Ada kenangan yang masih terjebak di antara rel dan besi. Ada roh-roh yang masih berjalan, pulang dalam diam. Tragedi Bintaro 1987 bukan hanya kecelakaan biasa. Ia adalah luka sejarah yang tak pernah benar-benar sembuh. Sebuah peringatan tentang bahaya,
tentang kelalaian, dan tentang betapa rapuhnya hidup manusia di hadapan waktu dan takdir. Bagi sebagian orang, itu adalah kisah nyata yang penuh duka. Tapi bagi yang percaya, itu adalah kisah horor yang masih hidup. Hidup dalam bisikan angin, deru kereta, dan bayangan yang muncul di balik kabut pagi. Dan mungkin suatu malam nanti, ketika engkau melintasi jalur itu sendirian, engkau akan mendengar suara peluit samar dari kereta yang tak pernah tiba.